Jadi album pertama itu judulnya Wajah Sampai Kaputing, itu rilis tahun 2017. Itu salah satu single utamanya ada Ayo ke Banjarmasin, Himung Basa Serangan, sama Wajah Sampai Kaputing, soundtrack film Perang Banjar. Terakhir album ketiga itu judulnya Sarabakawa, rilis tahun kemarin 2023. Itu salah satu lagunya yang cukup populer itu lagu Saranjana sama lagu Dalas gitu ya. Itu sih. Jadi udah 3 album. Jadi misalkan lagunya Gimana Ben gatal? Enggak. Ya memang itu visi kami target minimal 100 lagu Banjar. Sekarang sudah rilis 33. Kebetulan kita udah mendatangkan bapaknya Sona. Ya silakan. Tiba-tiba Duduk. silakan. Ketemu ya? Salim dong. Saya sama Eben kan aktif bermusik sejak SMA. Kami itu bukan siswa yang populer. Kalian pasti punya teman yang aneh, nggak punya banyak teman gitu ya, yang asik sendiri. Mohon maaf, kami semua aneh di sini. Pas. Jadi waktu lagu kami masuk di film layar lebar ya, Saranjana itu. Selebar apa? Selebar apa? Film layar apa itu? Pertama kalinya ada teman yang ngechat gini, Jeff, aku bangga nih karya kamu akhirnya bisa nih. Soalnya aku nonton di bioskop di Jakarta. Mereka kerja sama sponsornya Bang BNI London, diundang di acaranya di Belanda. Oh, di London ada Bang B. Iya. Jual kan? Minum dulu, Bang. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya kalau kami bisa jadi soundtrack film Saranjana itu karena sesuatu hal yang terlihatnya kecil dan remeh. Mata lurus sampai katarang, kedabang bisa belum mana, sampai kuliah dapat di tangan, ampi maris tak kahimungan, lepahku sedang paluku buang, kadada kawan tetap berjalan, yakin bangkau abir saurangan, ampu berasa kayak tarabang, hendak karam di tengah dalas bakunyung, sampai kamu arah kada, hendak mimpiku pajak biar dalasan melangsar dada. Bisit babengku di tali sindang, yakin terikat kada bapagan, lurus kamu di biar panggaman, asal bang sampai asal ku dapat, kahada hendak karam di tengah dalas bakunyung, sampai kamu arah kahada, hendak mimpiku pajak biar dalasan melangsar dada. Tapi lamun sudah jadi, kada boleh batinggi hati, harus kayak ilmu bani, makin baisi makin batutuk, kahada
Seperti biasa, kalau denger cewek suaranya paten, Paten ya? Emang ada nggak suara cewek nggak paten? ada Oh, apa tuh? suara yang cek. Salah ya. Wah, kita Sama kayak. kembali. Kirain suara aku, Bang. Oh, ini nggak paten. Kita mulai perbincangan asik ini dengan pantun kali ya, boleh? Boleh. Bilang cakep ya. Cakep. Harus dong. Iwak Sopot, Iwak Nila. Cakep. Cakep. Mari kita sambut band kebanggaan Bandung. Ya. Sama Cukup. Sama siapa? Maksudnya nama bandnya Oh siapa? iya, makanya ini biar mereka yang memperkenalkan sendiri ya, biar lebih Sama jelas. Mari silakan. Dengan siapa yang di ujung? Yang banget, tukang banget. Sebelum itu nanya ini dulu deh, sehat nggak kakaknya? Oh, alhamdulillah sehat, luar biasa kita. Bahagia nggak kakaknya? Iya, bahagia selalu, Bahagia luar ya. dalam. Oke, luar dalam. Detail sekali ya, saya. Luar dalam, Boleh bawah. dong. Boleh dong diperkenalkan dulu. Ya. Bandnya ya, jangan diri Anda dulu, bandnya dulu. Ya, kami dari Jeff Banjar. Oke. Setelah itu silahkan perkenalkan diri Ya, Anda. saya Jeffrey. Ini di gitaris ada Eben. 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 Ben. Usianya? Oh, detail banget ini. Usianya? Ah, Jangan dong. Dipanggil siapa atas alasan? Dipanggil. iya tadi Eben. Eben. Om Eben. Om Eben. Oh, Eben Oh. boleh. Om Ben atau sayang? Salah. Enggak ada yang Nggak boleh, bercanda, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. bercanda, Tiba-tiba jadi bercanda. kontak Maaf. jodoh. Lihat jarinya. Kamu lihat jarinya. Takut saya. Jarinya sama, jariku juga ada. Oh. Fine. Lima ya benernya. Terakhir. Ini nggak dikenalin jahat banget. Iya. Vokal ada. Di vokal ada Soma. Makasih banyak ya. Cantik, yang paling cantik, Sudah yang paling menyanyi. cantik sendiri ya. Dan suaranya paling lembut sendiri. Ya. Aku luluh hatiku kalau misalnya dengar cewek suara kayak gitu. Makasih loh. Waduh. Sanjung nggak tuh? Sanjung, pengen jungkar. Jangan dong, jangan. Jongkar balik. Jungkar balik. Jungkar Boleh, balik, jungkar balik. saya. Jungkir balik. Boleh. Jungkir balik. Oke, jungkir balik, asik. Asal jangan partai jongkar. Sensitif Anda ini, ditahan dulu. Baru mulai. Oke nih, boleh nggak sih dijelasin awal mulanya berdirinya band Jeff Banjar ini itu dari apa dan kapan ya? Dari kapan, pelopornya siapa? Dua dulu deh, nanti kebanyakan. Itu bagus tuh dari kapan. Ya, Soalnya stereotip banget. Berdirinya mulai kapan? Berdiri terus. Ini si Din duduk wah ini. Iya, makanya. Jadi kami berdiri tegak, Tetangga apa? tegak dan keras. Di depan aku, lo kita lu penyanyi tuh ya. Berdiri sejak 2013. Kami awalnya cuma apa ya untuk ikut-ikut lomba cipta lagu dulu ceritanya ya, lomba cipta lagu, lomba jingle, lomba cipta lagu daerah dari 2013. Terus dari situ kami mulai aktif bikin lagu-lagu Banjar. Kami sebetulnya personil total ada berlima ya. Berlima. Jadi vokalisnya kami ada bertiga, tapi dua sedang cedera. Oh, dong cedera apaan tuh? Yang satu sedang cedera betulan ya. Sedang cedera betulan. Tenggorokannya Lagi- atau lagi patah Badan kaki lain. kebetulan. Ya. Mudah cepat sembuh ya. Siapa namanya? Namanya Winda. Winda. Semoga cepat sembuh ya. Jadi sedang beristirahat. Satunya sedang menjadi ibu rumah tangga yang Waduh. baik Oh. dari dua anak-anaknya. Semangat ya Bu Nilu. ya. Semangat. Kak ya. Bingung deh kita. Semangat kayak menjadi berumah tangga yang Ya, baik. jadi Soma ini generasi ketiga yang Iya, baru baru bergabung tahun lalu. Yang paling muda, Iya. cantik dan seger gitu ya. Betul. Namanya emang Soma ya? Iya, Soma. Bukan si Oma ya, saya. Jangan kepleset. Itu nggak ada i-nya kan? Apa jadinya? Isoma. Oh, benar, Anda benar. Jadi tempat istirahat dong. Isoma lah. Bukan jadi tempat istirahat, yang bener dia jadi rumah buat Ya, tapi kalau buat tempat siapapun istirahat, itu. siapa yang mau ya kan, Pasangan kamu boleh. nanti ya. Oke. Udah sampai situ aja tadi. Sudah. Dari 2013 ya Betul. berdirinya. Kalau boleh tahu pelopornya yang orang yang mendirikan. Ya, jadi- Anggaplah seperti ketuanya. Sebetulnya Jeff Banjar itu awalnya namanya Jeff saja. Jeff Itu saja. kepanjangan dari Jeffrey, Eben, and Friends. Oh. Karena gitu ya. dulu kami nyari vokalis nggak ada yang mau nyanyi sama kami. Masa Kenapa tuh? Serius, karena dulu kami ikut lomba kalah terus. Kami Karena nggak bikin ada lagu vokalis. jelek, nggak ada yang berminat gitu bantuin. gitu Jadi vokalisnya awalnya. ganti-ganti, makanya and Friends. And Baru Friends. ketemu vokalis yang tetap itu namanya Niluh yang nyanyi lagu Ayo ke Banjarmasin. Itu bisa bertahan lebih lanjut. Setelah dipikir-pikir kalau Jeff itu terlalu banyak nama grup yang seperti serupa, akhirnya kami tambahkan kata Banjar di belakangnya menjadi Jeff Banjar. Iya betul. Oh, dari situ ya awalnya Iya. ya. Asik banget. Oh, jadi dari awalnya kan Nilo bergabung terus Kak Winda baru Iya, Soma. betul. Iya.
Oke, berarti pelopornya ini berdasarkan dari usulan Iya, kakak ya, betul. bareng bukan dari satu orang atau dua orang. Wah, memang kan tadi kakaknya bilang nggak ada yang menjadi vokalis karena gagal terus ya. Betul. Memang ya kalau band sukses itu diawali dengan kegagalan dulu. Iya. Mana lihatlah sekarang. Nih, Seperti apa? Nyesal sih gagal ya. yang dulu pernah menolak. Masih gagal. Ajakan Nyesal vokalis, nggak kalian? nyesel nggak kalian? Sekarang siapa sih yang nggak tahu Jeff Banjar? Mengharumkan nama Banjarmasin pula. Amin. Amin. Iya kan? Ini Om Ben Atau ketawanya salah- ini ya, ketawa karir tadi ya teman-teman. Kenapa tuh nggak terima atau gimana? Aman. Aman ya. Lagi sok cool ya guys ya. Waduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu ya, untuk perform pertama kali itu di mana dan kapan? Itu sudah punya lagu sendiri atau Iya. cover? Nah, jadi kami dari awal memang spesifik cuman mau membawakan lagu sendiri. Mayoritas ya, hampir 80-90% kami usahakan lagu sendiri ketika tampil, bahkan kalau bisa 100% ya. Jadi dari awal kami tampil 2013 selalu membawakan lagu sendiri. Dulu event pertama gratisan, dari bayar ya. Ada Itu event tahun berapa? RRI. 2013 ada di RRI, terus juga ada dari media sebelah ya, media TV lokal. Ya, juga tampil di sana. Jadi ya dulu awalnya cuman bawain lagu sendiri, cuman dari 2 lagu nambah lagu, akhirnya jadinya bisa full tampil 10-20 lagu buat sendiri juga bisa gitu. Oke. Kalau boleh tahu ya, aku penasaran banget. Lagu yang tadi. Tadi Lagu yang kita tadi menyampaikan. lagu yang tadi dinyanyiin Iya. itu ada nggak backgroundnya kenapa lagu itu diciptain? Lagu yang pertama atau yang kedua nih? Yang pertama. Yang pertama itu Hey, judulnya siapa? itu judulnya Hati dan Daman, itu Hati lagu dan terbaru. Daman. Yang satunya lagi itu judulnya Dalas. Dan- Jadi mungkin flashback dikit, kami Iya. udah Boleh. rilis 3 album lagu Banjar. Wow, tepuk Ya. tangan dulu dong. Bagus banget loh itu. Ngangkat Yang apa aja men? Jadi album pertama itu judulnya Wajah Sampai Kaputing, itu rilis tahun 2017. Itu salah satu single utamanya ada Ayo ke Banjarmasin, Himung Basa Sirangan, sama Wajah Sampai Kaputing, soundtrack film Perang Banjar. Iya betul. Nah, itu album pertama. Terus album kedua tahun 2019, judul albumnya Gawi Manuntung ya. Itu salah satu lagu yang hits, Gawi Manuntung, Nanang Galuh Semuanya Banjar. hits, Kak. Kalau lagu sampean ini semuanya hits. Ya amin ya. Terus yang terakhir album ketiga itu judulnya Sarabakawa, rilis tahun kemarin 2023. Nah, Sarabakawa itu belum pernah dengar. Itu salah satu lagunya yang cukup populer, itu lagu Saranjana sama itu. lagu Dalas gitu ya. Itu sih. Jadi udah 3 album. Tadi pertanyaannya apa? Lupa. Oh ya, cerita albumnya itu lagunya ya. Cerita lagu. Masya Allah, Jangan lupa. pertama Ya, tadi. nah yang Sampai lagu lupa loh. lagu Hati dan Daman Iya. itu nanti salah satu lagu untuk di materi album selanjutnya keempat gitu. Oh. Sekarang kami lagi ngerjain album materi keempat gitu. Materi keempat. Iya. Album 4. Album Maksudnya keempat. apa? Masuk Albumnya album keempat. 4. Maaf Jadi ya. ibaratnya drakor ini ya. Oke, Ini maaf. ada album season 1, 2, Iya, 3, 4. iya. Betul. Berarti nanti di album keempat ini, oh ya. Di album keempat ini ada berapa lagu? Iya. Ya, target minimal 10 lagu. Wow. Oh, Iya, minimal. Berarti benar-benar album ya, nggak mini album. Betul. Harus Dan kami harus itu 10 semuanya etnik juga atau? Iya, full daerah. lagu Nasional. Banjar. Kami cuma mau bikin lagu Banjar aja. Oke, karena sesuai nama bandnya ya, band Jeff Banjar. Betul. Makanya membuat lagu-lagu untuk mengusung daerah Banjar. Betul. Wah, keren banget ya. Banget, Kalau tanpa banget ada banget. Jeff Banjar ini siapa lagi ya yang mengusung kearifan budaya kita. Terus kan kalau bikin lagu, video klipnya juga pasti kan mengangkat tentang budaya kita ya. Iya. Dari situ kan kita bisa memperkenalkan. Betul. Asik. Dan bukan cuma aransemennya aja yang etnik. Dan bukan cuma aransemennya aja yang etnik, tapi apa tuh namanya? Penyanyinya juga. Iya, itu penyanyinya juga nih. Cengkokan-cengkokannya Banjar banget. Iya, mungkin mau lurusin dikit ya. Jadi album 1 sampai 3 kami banyak ngangkat tentang budaya-budaya ya. Sasirangan, terus Iya, pariwisata, tadi kan tempat-tempat, segala macamnya. Di album keempat kami mau sedikit banget yang budayanya nanti. Oh gitu. Lebih Iya. banyak nanti tema liriknya itu membahas tentang emosi kita sebagai manusia. Ada perasaan cinta, perasaan benci, perasaan sedih. Jadi lagunya tuh lebih kayak lagu yang relate buat Oke. orang-orang yang sekarang gitu. Ada yang tentang cinta gitu Kak, kayak tentang diri, mental health. Mental health banget ya. Ini Gen Z banget ya. Ya gitu. Bukan Gen Z, ini lebih muda Iya, lagi. benar, salah. Apa? Gen Alpha ya? Gen Alpha. Apa masuknya sih? Iya, makanya lebih muda lagi kan. Iya. Oke deh. Bahas Gen ngomong-ngomong Alpha tentang balita lagu. berarti itu. Ngomong-ngomong tentang lagu ya Kak ya. Genre atau genre sih bacanya? Genre, Oh, kalau oke. gender tuh Salah. Gender beda. jenis Genre. kelamin. Genre utama dari lagu-lagu Kakak sendiri apa? Silakan Om Ben dijawab. Oh, siap. Ayo Om Ben. Untuk genre sendiri kita sesuai kebutuhan lagu ya. Jadi tapi lebih ke arah pop sih. Lebih ke arah pop ya. Keperluan lagi kali, keperluan lagu. Iya. Jadi misalkan
lagunya Kenapa Ben nggak tahu? enggak. Apa tuh ya? Gak makan. Bener-bener sama nggak? Biar lengkap ya. Bukan makro. Jadi misalkan lagunya tentang Banjar banget nih, ya mungkin agak cengkok-cengkok dangdut atau cengkok Melayu Melayu lah. gitu. Kalau yang misalkan Sauma kan lebih ke arah pop ya, pop. Ya. Tapi tetap Tapi ada udah cakepnya ya, asik juga didengar tadi. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, Berarti hebat kamu ya karakter suaranya. Fleksibel. Iya, Asik. orang ya. Banjar asli salut. Soalnya jarang kan makan Ya. budaya Banjar Benar. itu. Sekali ada cuman 1-2 ya. Ya memang itu visi kami target minimal 100 lagu Banjar. Wow. Sekarang sudah rilis 33. Jadi masih ada perlu rilis berapa tuh? 67. Iya. Iya. Enggak bisa Ya, ya. supaya pas 100. Kami baru rilis udah 33, target kami minimal 100. Wow. Iya. Kalau boleh tahu yang bikin aransemen lagunya terus Ya. liriknya itu siapa ya di sini? Om Ben. Apakah Anda tidak melihat IG-nya? Ya kan biar teman-teman di rumah kan bukan saya saja yang ingin tahu ya. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran siapa sih orang yang dibalik itu semua. Ya, jadi kalau musik kami berdua biasanya. Jadi kami semua pure musik, kami nggak mau dikerjakan orang lain mixing, mastering. Kami ngerjain semua sendiri di rumah, dari recording, editing, mixing, mastering. Paling kadang-kadang juga kolaborasi sama teman-teman ya, ada pemain panting, sape, gamelan Banjar, itu ada beberapa, tapi full produksi sendiri kami. Kalau input Hebat ya. vokalnya itu kalian mikirnya gimana? Ha. Maksudnya tuh bagusnya kayak gini kan pasti mungkin ada perdebatan Ya, aku rembuk. maunya yang soft, aku maunya yang apa gitu apa gitu. Rembuk sih kalau kita bikin lagu itu sama bareng-bareng sama. Oh. Nadanya kayak gini bos, oh kurang ganti ini, gitulah pokoknya gambarannya. Hah? Terus liriknya kayak gini kurang dikubah gitu, gitu. Diubah. diubah gitu. Jadi kayak kita langsung bareng-bareng. Jadi bareng-bareng ngeciptain. Jago banget deh. Langsung di tempat gitu biasanya. Atau ya bisa gitulah ya. Banyaknya. Ya, Tuh. Jadi biasa bikin bareng-bareng gitu. sama vokalisnya langsung. Biasanya vokalis itu setelah kami ada tema dan nadanya baru Iya. dia ngisi gitu. Iya. Si demo. Diisi baru demo. dibuatin demo itu tadi. Iya. Dan itu dipromosiin atau di kayak di apa tuh di share di kan ada media sosial. Pasti, ya? pasti. Media sosial. Itu kalian sebarin atau kalian apa ya kayak tes trial gitu? Iya, enggak, Pas- kalau kami percaya intuisi kami berdua. Waduh, memang sudah jiwa-jiwanya kan. Iya, kalau kami cuma intuisi kami Emosional. berdua, menurut kami mana yang oke itu yang akan kami rilis. Berarti Gitu. kesannya kayak abang-abang ini nih emang kerjanya tuh di musik dan sebagai apa namanya? Komposer ya. Iya. Sebagai bukan ibaratnya utama Profesi. itu loh. Ya, Apa yang profesi utama? utama. Oh, Enggak. Kami punya kerjaan masing-masing. Berarti ini Bukan musik ini sampingan. side job jatuhnya. Atau hobi. Iya, bisa dibilang Hobi yang gitulah. melengkapi hidup gitu. Nah, sebetulnya enggak, musik kita pekerjaan utama. Kebetulan kerjaan sampingan saya dokter spesialis andrologi. Andrologi. Andrologi itu ngurusin reproduksi pria. Jadi ini pasien saya kebetulan. Maksudnya Dulu dia lemas. Strong ya. Sekarang udah strong. Oh, keren ya. Bahas apaan ya? Bahas apaan ya? andrologi. Kalau ini apa side jobnya Ben? Kalau aku konsultan Apa? lingkungan. Lingkungan. Iya. Lingkungan hidup atau lingkungan? Ya, lingkungan hidup. Lingkungan rumah tangga mungkin ya. Pecinta lingkungan berarti ya? Iya. Lingkungan. Harus ngurusin sampah, Oh, pipa septic tank, iya. Pemulung gitu. Sampah. Sok-sok tolong ini diperjelas ya. Gitu lah ya. Bahasa halusnya ya Om, bahasa halus. Konsultan lingkungan. Atau mbaknya sendiri? Kalau Soma sekarang sih masih pelajar ya, tapi emang di sehari-hari Soma emang masih bergelut di dunia entertainment kayak musik gitu. Itu sih. Kak. Gabung sama mereka tuh ceritanya gimana tuh kok bisa kan pelajar tadi ya atau tiba-tiba abang-abangnya di jalan tiba-tiba cewek nih cewek. Langsung ambil tarik gitu ya. Iya kan intuisinya kuat tadi kan kata kakak. Barangkali pas melihat Soma langsung ini bisa nih jadi vokalis kita begitu. Ya. Gak tahu sih Om Jeff gimana Jadi kan jadi ngajakin Soma Soma kan Om. udah lama sebetulnya nyanyi ya. Dia udah dari kecil gitu ya, dari masih bocil gitu. bocil itu Dari bokem dari bokem. Ya udah dari kecil nyanyi ya. Cuman kan dulu waktu kecil tentu masih belum cocok sama kami, genrenya kan yang mungkin marketnya ke arah dewasa. Baru setelah Soma SMP SMA saya ngerasa ini cocok gitu. Kebetulan juga vokalisnya lagi kosong kami. Dua vokalis kami nikah semua. Iya. Satu di Vakum Kalimantan ya. Tengah, satu di Banjar Jauh tapi ya. anaknya 2. bentar jadi waktu yang kemarin itu ke Jakarta kan ada kan itu ya yang kalian ke Jakarta itu
Itu gimana ceritanya? Ya, kalau itu lomba cipta lagu daerah. Iya. Nah, jadi lomba Iya. cipta daerah tingkat nasional, kami ngirim lagu bersaing dengan lagu daerah dari seluruh Indonesia, itu jadi finalis, jadi ditampilkan di Jakarta. Gitu. Maksudnya gimana tadi lagu cipta daerah? Lomba. Itu di Lomba lagu itu lomba ada di Banjarmasin atau Enggak, di mana? nasional. Nasional. Di Di nasional. Jakarta. Iya. Jadi Audisi kalian dipilih atau kalian mengajukan? Ngirim, semua Ngirim. bisa ngirim. Mengirim itunya covernya. Iya. Lagunya Lagunya, kami full kirim. album? Enggak, satu lagu Satu aja. lagu aja yang satu lagu aja. kebanyakan saya Kirim Iya, sepuluh siapa tahu ya. malah. Siapa tahu nih pilih nih. Auto menang gitu nantinya tuh. Jadi emang kami kan memang dari 2013 aktif ikut lomba ya. Jadi Ya. sampai sekarang ya juga kadang masih sering ikut lomba-lomba gitu. Lomba cipta lagu terutama lagu daerah gitu. Habis menang itu pasti ada seleksinya kan ya? Iya, betul. Itu seleksinya sama daerah mana aja atau Enggak, seluruh Banjarmasin? Indonesia, seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Banjarmasin ada berapa? Aduh, nggak tahu ya, kayaknya ada aja biasanya. Cuman kami nggak tahu berapa pastinya yang ngirim gitu sih. Iya, Iya, banyak pasti lah setiap pastinya. daerah tuh ada yang ngirim gitu, Kak. Gitu. Sampai kalian ke Jakarta sana Betul. dipilih sebagai Sebagai Finalis. finalis. 10 besar. dan itu lagu Banjar kan? Lagu Banjar. daerah juga Betul. kan? Bahasa Banjar kan? Betul. Juri Iya. nilai ya? Bahasa Banjar. Itu dia. Keren ya. Bahasa Banjar. Pak Gubernur ya bahasa Banjar. Tolong dibantu. Tolong diapresiasi. Diapresiasi, mangkat tema Banjar, Betul. budaya Banjar lo kada kegampangan. Kali mencarinya nih Iya, generasi muda seperti ini Pak Gubernur. Mana Masya sampai wah ini Allah. pulang. Mulai dari Pak Bila berdiri pian. 2013. Ampun pian, ampun pian berdiri. Maksudnya tuh Pulang ya. ada Maksudnya badannya badannya berdiri. Maksudnya tuh band pian berdiri Oh. tuh. Beda. Oh, manis ya. Ampun pian berdiri. Apa jadi? Ampun pian berdiri. Nanya. Oke. Silakan. Oh, silakan Bapak. Bang, ini kenapa sih jadi minatnya itu kayaknya ke kompetisi dulu, bikin lagu, lomba dan Iya. lain-lain. Nggak kayak band-band lain yang ngeband aja dulu. Ya. Kenapa iya. tuh? Jadi alasannya adalah saya sama Eben kan aktif bermusik sejak SMA. Kami itu bukan siswa yang populer. Kalian sih punya teman kan, teman-teman yang aneh, Iya, nggak punya banyak teman iya, gitu iya. ya, yang asik sendiri. Mohon maaf, kami semua aneh di sini. Pas, berarti pas. Kami sama tidak aneh. merasa, kami tidak merasa ada yang bagus atau Iya. jelek. Aneh Jadi satu semua. SMA ceritanya. Dia kakak kelas. Oh, udah kakak. Kakak kelas di Pas yang kakak kurang saya. populer ya. Iya. Jadi kami orang Validasi lagi aja. orang yang kurang populer gitu di Jadi. kelas gitu yang nggak punya banyak teman. Jadi kalau kami bikin karya atau apa tuh teman-teman nggak ada yang peduli. Biasa kan kalau kita bikin karya kan, wih bagus nih. Iya, bisa gitu ya. Padahal lagunya jelek biasanya. Itu. Tapi karena kami memang nggak punya teman, nggak ada yang support segala macam, saya penasaran lagu yang saya bikin ini bagus nggak sih? Akhirnya cari pengakuannya dengan ikut lomba cipta lagu Oh. tingkat nasional. Karena waktu itu lagu daerah jarang, maksudnya tingkat yang Daerah. lokal jarang. Emang jarang. Adanya nasional kami ikut terus lomba cipta lagu nasional. Kebawa sampai sekarang. Seru juga ikut lomba Iya. cipta lagu nasional, bisa dapat pengalaman dan ternyata Dapat hadiah juga ya terutama. alhamdulillah ya. Dan ketika kita bersaing di lomba nasional tuh kita justru banyak memperbaiki diri. Jadi ngeliat oh saingannya sebagus ini. Pendewasaan lah Kalau ya. aku nggak memperbaiki diri, nggak belajar lagi ya akan ketinggalan dan kalah. Jadi ya bersyukur juga ternyata nggak punya teman ya kita ya. Ya. Oh, jadi ini Nggak juga. berkahnya ya. Nggak juga. Berkah. Berkah di balik tidak punya teman. Iya. Ya Pada sampai punya teman tapi dijilat terus. Iya. Iya, siapa tuh? Aduh. Ada ini Kevin Johnson. Maksudnya tuh pencitraan. Begini enak segini. Kalau tadi praktekin dong. Pencitraan Jadi punya teman takut pencitraan ya. terus ya kan. Busuk dari belakang. Pas lagi berkarya lo ada didukung, tapi pas sudah sukses, Baru. ah itu kawan gue tuh. Ya itu yang kami rasain. Jadi waktu Sekarang gini, Kak. waktu lagu kami masuk di film layar lebar ya Saranjana itu. Selebar apa? Selebar apa? Film layar lebar Iya. apa itu? Pertama kalinya ada teman yang ngechat gini, Jeff, aku bangga nih karya kamu akhirnya bisa nih. Soalnya aku nonton di bioskop di Jakarta. Nah ini nih, Ini nih. Hanya mengakui gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau saya kan Iya, artinya memang biasa kita memang perlu pencapaian yang luar biasa untuk Iya, bisa mendapatkan biar pengakuan bisa itu. Biar nyampe. kita termotivasi. Kalau saya udah dapat pengakuan dengan hal yang mudah mungkin nggak bakalan bisa untuk berusaha Sampai lebih. sini. betul banget. Keren. Apa tuh lomba? Pas lomba pertama tuh apa dan karyanya apa? Lomba pertama kami juara itu tahun 2013. Waktu itu lomba Jingle Bank BNI di London. Di London. London. Di London. Jadi waktu Jingle itu Bank? Jingle Bank BNI London tingkat internasional. Internasional. Jingle tuh Kadang dulu, bebuan pian tahu beratan lah, jingle bang. Jingle itu lagu simpel gitu, lagu-lagu pendek. Lagu Oh. pendek Iklan untuk promosi. gitu ya? Tentang iklan ya. Oh, tentang promosi. lagu jingle bang, jingle bang. Jingle Bener all the sih. way. Gitu. Bukan, jadi lagu pendek untuk promosi Bank BNI cabang London. Di London lo itu, Ya. cabang London. Cabang London. Di London betul. Di London? Di
London, Kan Inggris. cabang London. Di Inggris. Jadi di Inggris waktu itu kami ngirim lagunya, ya itu pertama kali kami ikut lomba cipta lagu setelah banyak kalah. Itu pertama kalinya kami juara, dapat 1.500 euro, kalau dirupiahkan 20 juta. Terus saya berangkat ke Belanda 3 hari waktu itu. Karena Untuk menerima sebagai pemenang itu sendiri tadi. aja sayangnya. Ya, solo ya. Ya, jadi Itu lomba pertama loh, Bang. itu udah sekian kali ikut lomba dan kalah-kalah terus ya. Jadi waktu itu setelah pecah telurnya pertama Pecah itu telurnya. ya syukurnya Fighting terus Langsung lah ya. internasional ya. Iya. Wow, usaha tidak mengkhianati London hasil. loh itu. Iya. Ketemu James Bond kan? Belanda. Karena Iya. acaranya waktu itu diadakan oleh PPI Belanda. Oh, iya. PPI Belanda. PPI Belanda itu apa ya? Pertukaran Pemuda Indonesia Belanda. Oke. Jadi pelajar-pelajar di Pelajar-pelajar sana, gitu ya. mereka kerjasama sponsornya Bank BNI London, diundang di acaranya di Belanda. Oh waktu di itu. London ada Bang BE Iya. Dua kan? Mau minum dulu, Bang. PPI itu dia kayak apa ya? Perkumpulan mahasiswa Indonesia. Biasanya ada di Belanda, di Inggris, di Setiap semua tempat negara. ada. Kayak pertukaran pelajar gitu. Betul. Buat rumahnya gitu ya. Tuan rumahnya. Betul. Gitu. Waktu itu vokalis jinglenya siapa? Nilu. 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 Jadi Nilu yang pertama kali mau sabar setelah si nama kalah dapat uang langsung besar. Lagunya apa? Itu lagu Jingle Bang Masih judulnya inget World. nggak? Masih inget nggak, Kak? World. Cuman waktu itu kami masukin nuansa etnik, ada gamelan Bali di situ ya. Dari situ ternyata lagu musik tradisional ini bisa jadi kekuatan. Akhirnya dari situ kami fokus banyakin musik tradisional di setiap lagu yang kami bikin. Dari sana ya berawalnya. Betul. Catching. Kayak nyesal saya ikut Chef Banjar ya. Nggak nyesel Selamat banget bergabung dong. ya. Keputusan Anda yang terbaik memang. Berkat Buban Pian ini ada penyegaran, ada Ya. tambahan list lagu Banjar yang baru. Ya, syukurnya begitulah. Terima kasih Bang. Ya, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau kakak sendiri ada pernah dapat requestan bikin lagu untuk suatu kegiatan gitu nggak sih? Iya, sering. Pernah apa sih? Jadi kami juga Partai mungkin? Iya, menarik ya. iya pernah, kami kan juga aktif bikin lagu-lagu pesanan untuk orang ya. Oh. Kemarin kami baru bikin lagu pariwisata untuk Batola. Terus Kamu ya yang nyanyi? bukan, ada Nilu Bukan Nilu. juga ya. Juga. Terus ada macam-macam juga lagu untuk jingle produk-produk tertentu juga ada bikin. Jadi emang ya salah satu kerjaan kami itu sih gitu. Jadi Produksi sering. buat Tapi jingle-jingle. kalau untuk album kami itu biasanya memang apa yang kami inginkan gitu lagunya di dalam album gitu. Banyak kan sih dapatnya Ya, cuannya cukuplah buat beli seblak. supaya Sebelah mah cukup banget ya kayaknya. supaya Seblak buat berdua ya, meniti Mas? karir nih kayak Buban Pianilo jadi bujur-juan nih Kalau coba kalau menurut saya kalau kita dari awal berkarya pengen uang gak bakalan bisa sukses. Menurut saya kaya atau punya banyak uang dari karya itu merupakan dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. nilai. Dari awal kita pengen uang, saya berani jamin orang tersebut gak bisa bikin karya yang baik. Dari awal kami berdiri kami gak pernah mikir uangnya enggak. Selalu kami mikir kami pengen supaya bikin karya aja dulu yang bagus gitu. Keren. Di situ ada tingkat ketulusannya Betul, lah. betul. Makanya bisa tahan lama Buan Pian. Ya, tahan lama jelas, tahan lama. Tahan lama jelas. Nggak cepat kita. Ini bahasanya Buat nggak ini ngerti. umpannya apa? Gak ngerti jokesnya please. Gak ngerti jokesnya please. Maksudnya udah lama berdirinya Oke. kita. Penuh dengan majas ini. Solid, orang-orang. solid. Iya, Solidnya solid. Oke, mau nanya deh. Waktu Soma masuk ini ada seleksinya gitu atau enggak sih? Ya, jadi kita tes kesehatan dulu. Jasmani, rohani. Hari 10 Cek darah. Cek darah dulu, kolesterolnya normal. Kan repot ya kalau tiba-tiba nyanyi Masuk ya sih tapi Iya betul. Enggak, kalau kemarin kami mengandalkan intuisi lagi kembali ya. Kami percaya sama intuisi, mana sih kira-kira penyanyi yang cocok, dan kami percaya kalau Soma memang cocok nih untuk ngisi, karena di dua penyanyi sebelumnya udah punya karakternya masing-masing ya. Kami pengen kayaknya lebih ke arah pop lagi deh, makanya ngambil Soma gitu. Tapi tetap ada kan? Apanya? Etniknya, Ada budaya. tetap. Tetap ada. Nanti ada juga, karena juga masih ada penyanyi yang lama kok. Hmm. Gitu. kalau dari kru bandnya sendiri kan berarti kru anggota Oh, iya. ada yang salah ya anggota bandnya sendiri berarti kakak dan kakak ini menjadi sesepuhnya anggaplah Ya, ya, gitu lah. Founder. founder Founder pelopor. fighter. Apakah kakak sendiri nanti mau merekrut orang baru untuk menjadi generasi Enggak, udah yang- cukup. Ini udah cukup. Vokalis terakhir. Kalau saya berani bilang. Jadi kalau misalnya Soma nanti nikah, diculik ke Kalteng atau mana? Jakarta ya, saya. mungkin kami vakum aja. sayang Iya, Tapi kan bisa lewat online. Ini vokalis yang Karena, lainnya. kayaknya sih, kayaknya saya nggak Emangnya ada beliau rencana. bisa nyanyi? Dari tadi diem bae. Oh, penyanyi. kan ini. Nyanyi dulu bang, nyanyi dulu bang. Ayo, Bang. Nyanyi bang. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Sama daya. Cogan. Aku udah dipendam Om Ben ya biar nggak pada salting Biar surprise ya. Cogan. Sampai merinding ya. Orang
biar kakak nyanyi, ini karangganya gaya-gaya. Iya, cogan. Lagi nonton. Coba ya, boleh ya. Coba. Dalam hatinya. Bangke kenapa menjadi kayak Asik bener ya Allah. Berarti kalau di total dari 2013 sampai 2024 berapa tahun ya? Udah 11 tahun. Berapa? 11. 11 tahun. 11 tahun. Pernah ngerayain anniversary bandnya Iya. gitu nggak sih? Ya kalau kami memang bukan orang yang romantis ya, nggak suka perayaan. Kita bikin romantis. Kenapa itu? Kayaknya boleh deh sekali-sekali diadakan besar-besaran mungkin dengan rilisnya album keempat ini sambil merayakan anniversary ke-12 ya. Rilis berarti. album Misalnya pun ada secara pribadi hendak juga, Pang. Apa tuh? Penonton band itu ulang tahun sambil menyanyi. Oh, iya. Dirayakan begindang ya. Ya, kalau saya sih nggak suka tipikal yang apa ya, yang perayaan gitu. Kami Oke. fokusnya berkarya aja gitu ya. Soalnya ngerayain gitu nggak ada pengaruhnya juga untuk karya kami, untuk segala macam. Ada Betul loh. sih. Kan kalau misalkan dirayakan orang-orang pada nonton semakin tahu, banyak yang nge-share, jadi kan semakin mendunia kembali. Ya, tapi Banjar. kembali harus mungkin sih punya tidak karya yang perlu bagus. itu. Ya, kan sudah sih mendunia soalnya. Soalnya sudah dari awal merintis tidak ada dukungan. Bener sih. Dan dilihat sekarang berhasil aja kan. Dan mudahan follower-follower beliau ini tidak follower palsu. Waduh. Kawan beli bot ya. menyupport terus karya kalian. Jadi kakaknya, jadi Anda pikir kami membeli follower? Ada kayak itu maksudnya tuh. Atau followersnya Soma. Yang senang sama mereka itu follower mereka tuh yang benar-benar Setia. setia. Asli, ya. Yang nggak Semoga memotong deh. habis itu tiba-tiba kan biasanya ada bocoran tuh ya kan behind the scene, tiba-tiba di klip habis itu ini lo punya gue, ini lo teman gue, ya kan itu sebel sih soalnya kadang di sini juga ada kok. Aduh, kok jahat banget sih. Sini Mas ganti. Mas. Duduk ya. Ya gantian silakan. Aduh, oke, di album keempat ini kan nanti mau mengusung tentang kehidupan, relate tentang kehidupan. Berarti itu genrenya balad ya jatuhnya. Ya ada pop juga, ada yang balad, ada yang sedih, ada yang gembira juga, jatuh cinta gitu-gitu. Iya, asik. Itu bahasanya nanti bahasa Banjar. Banjar, pasti Banjar. Banjar semua. Karena kan bandnya juga band daerah Banjar. Begitu. Kalau Toma. wah, Ya. Aduh, kayak mau nodong banget iya, ya. takut dia. Ih, ngeri banget deh. Nyanyiin lagu Banjar itu nemuin feel-nya lebih mudah atau enggak dibanding bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Karena Sebenarnya dicekokan juga tuh. sama aja sih Kak, karena kan kalau kita nyanyiin lagu itu kita perlu ngedalamin lagunya, isi lagunya, iya menghayati. Kalau yang ngerti kan bahasa Banjar ya pasti ngerti kan ya, karena orang Banjar. Jadi pasti bisa, kalau kita bisa ngedalamin lagunya ya gampang-gampang aja gitu. Kendala tersulit saat menyanyi itu apa sih? Kalau boleh tahu. Batuk sih ya, batuk. Pas batuk ya. Batuk kayak lagi sakit gitu susah sih. Terakhir jadi vokalis di waktu show apa sih? Aduh, grogi ya Anda ya. Oke, cerita deh tadi terakhir waktu penampilan gimana? Penampilan terakhir sama Jeff Banjar ya? Iya. Gimana kemarin? Itu Di BSM ya? Banjarmasin Serangan Festival. Iya, Banjarmasin Festival Festival. Itu nyanyiin lagu apa aja? Nyanyiin beberapa lagu dari 3 album kami. Jadi Lagu favorit. campur-campur Lagu semuanya. favorit kamu Ada nggak sendiri lagu apa? favoritnya? Dallas sih. Dallas ya. Iya, karena- Kenapa? Ada ceritanya atau gimana tuh? Karena itu ngebuat lo jadi semangat dalam Waduh. meraih mimpi pastinya. Karena isi lagunya itu sih Kak. Artinya. Biasanya kan kalau vokalis ya di antara semua lagu tuh ada ya satu lagu yang mungkin paling aku suka dan yang paling ku hindari karena mungkin Ini tekniknya bakal susah. buat aku fail banget Oh. ini. Jelek di Ada nggak tuh? di vokal. Yang gak suka ya. Yang bikin vokalnya gimana gitu ya, mungkin gak sesuai. Sebenarnya ada satu lagu yang menurut Soma paling susah dibuat dibawain tapi lagunya tuh enak. Oh. Yaitu lagu yang dikirim buat lomba kemarin yang ke Jakarta. yang baru aja. Yang lomba cipta lagu kemarin di Jakarta. Jadi itu lagunya sebenarnya enak tapi nadanya itu sekali rendah banget tapi sekali tinggi banget. Jadi kayak Tricky. harus range-nya tuh luas gitu. Nih yang nyiptain Nih, jangan banget. Om gimana sih? Iya, Om, Om, gimana jangan sih, gitu dong, Om. Itu waktu ngelit apa tuh lu harus ngambil nada gini. Lu Yang jadi Jakarta ya kayaknya. Kan Monas harus, di belakang gue. kan harus ambil nadanya kayak gini umpatnya aku habis itu tapi boleh direndahkan boleh ditinggi kan ada tone tinggi rendahnya itu kayak apa sih Pian tuh madai ke I-nya tuh Oh,
Tadi lu Ngedirect ya, direct ya. Oh yang iya. directnya Kalau ngedirect sih gampang aja sih Soma kan. Sudah profesional sudah ya. iya sudah juga berkat didikan Babah kan. Terima kasih Bapak. Sudah Jadi mendidik. udah bagus lah, udah enak aja bilangnya. Ini kayak gini. Paling feel-feelnya gitu aja Bos ya. Betul. Biasanya yang lebih ini lagi lebih penghayatan atau apa. Nah, itu aja sih. Kalau nada aman. Soalnya selalu aman ya. Aman. Dan Pian setiap kali memberi bebuannya nih lagu atau atau apalah itu bisa dinyanyikan loh bahannya nih. Ya materi ya. Itu nadanya vokal tuh Pian tentukan kah atau buannya seorang yang Menyesuaikan suruh dengan mengulik vokalis, seorangan? Biasanya sudah ditentukan, tapi kadang ada juga Soma yang dapat impropan atau apa. Udah bagus ambil aja. Penyesuaian. Jadi kami improv sendiri kita terus diambil gitu. Kadang-kadang tapi masih didirect sama Om Ben juga sih. Yang Hmm. ini bagus buat. Pokoknya kalau nggak yang bagus, terbaik. nggak usah. Yang terbaik aja. Om Ben serem nggak sih waktu ngedirect? Mm-mm. Gimana? Penasaran kita? Gimana? Diem banget sih. Iya, diem banget. Masa? Dingin. Pendiam. Jadi Om Ben ini orangnya rajin banget ya. Gue rajin. Ambil aja sekenanya ya. Kalau salah ya salah, kalau betul. Iya. Tapi nggak pernah dimarahin gitu ya? Enggak. Karena kan kamu juga udah hebat banget dalam nyanyinya, makanya nggak dimarahin. Pernah nggak dihukum gitu kalau misalnya Aduh, pernah. Salah, tahu-tahu push up, kali keliling, lari. Cambuk. Aduh, maaf Om salah Om. Aduh. Ini kebayangin dulu nih. Bahaya. Hell Studio kami bilangnya, Hell Studio. sel studio? Hell Studio. Hell Studio. Neraka dong. Iya. Nangis semua tuh yang masuk studio. Kamu pernah nangis? Tapi kan sesuai dengan itunya kan, sesuai dengan hasilnya kan, bagus bagus. itu. Sampai ada yang jadi top favorit kan ya lagunya. Apa aja tadi lagu yang Favorit yang apa? yang paling favorit, yang paling booming, yang paling hits tadi kata Bian tadi apa? Ya mungkin yang bagus di soundtrack film layar. Iya, Saranjana ya. Saranjana. Gitu. Kan tadi itu Bahasa Saranjana. ya bahasa Ranjana. Nah, asal mulanya Jadi lagu memproduksi. itu diproduksi karena apa? Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya kalau kami bisa jadi soundtrack film Saranjana itu karena sesuatu hal yang terlihatnya kecil dan remeh. Jadi saya sama Eben sebetulnya dulu dari tahun 2013 kami tuh udah punya mimpi pengen mendengar lagu kami sendiri di bioskop. Wah, dari tahun 2013 pengen banget, tapi kami nggak tahu caranya karena iya, kami betul. orang lokal di daerah, nggak kenal dengan orang-orang film ya. Sampai waktu tahun 2018 dulu itu ada orang nge-tag kami. Ada orang di Instagram pakai lagu kami Ayo ke Banjarmasin untuk promo film nasional yang sedang lagi tur ke Banjarmasin. Ya. Di mereka pakai lagu Ayo ke Banjarmasin ya. Saya share ke story waktu itu. Terima kasih sudah memakai lagu kami. Salam kenal ya. Nah, gitu. Ada thanks to-nya juga. Kami ucapkan terima kasih karena udah pakai lagu kami orang film tersebut. Orang filmnya tiba-tiba nge-DM kami. Oh, ini lagu kamu ya? Ini ayo datang ke Duta Mall nonton premier filmnya ya. Dari situ saya kenalan dengan Bang Johan Syajungran yang juga menjadi sutradara film Saranjana. Jadi awal ketemunya di situ kami dari model Instagram doang. Dari 2018 ya? 2018 itu. Itu pas film apa tuh? Dulu film apa ya, saya lupa namanya. Love Reborn tuh yang main ada stand up komedian nasional juga, ada Ardit Erwanda gitu ya, ada band siapa namanya ya. Soundtracknya akap ya. Dan Indra beruntungnya di situ tuh di tag lagi lah. Betul. Awalnya dia nggak nge-tag, tapi saya lihat kok ada lagu saya dipakai, saya share ke story saya share terima kasih ya untuk sutradara ini dan tim produksi udah pakai lagu kami. Baru di notice sama Baru notice, oh orangnya. lagu kamu ayo datang ke Duta Mall nonton bareng filmnya Love Reborn. Kami nonton waktu itu datang ya, kenalan, terus saya cerita-cerita sama sutradaranya, ini kami ada lagu juga, dia dengerin. Baru tahun 2022-an dia cerita lagi mau bikin Saranjana itu. Akhirnya kami bikinlah film Saranjana gitu. Wah, ini definisi mimpi Gitu. terkabulkan ya. Jadi lama Dream banget comes tuh, true. hampir 12 tahun kami nunggu dari cita-cita itu untuk Keinginan bisa yang terwujud. jadi dulu 2012-2013 ya kami cuma mahasiswa biasa, nggak punya kenalan. Ternyata ya sekarang yang jadi saksi ada 1.200.000 orang menonton di bioskop. Dan sekarang ada di depan mata Anda. Iya. Wah, kita harusnya sangat-sangat merasa terhormat ya bisa bareng sama mereka nih orang hebat di Bandung. Hormat dulu kita. Ada. Hormat. Asli. Wah. Itu penyanyi Saranjananya siapa? Itu Ini kan? namanya Winda. Bukan Winda. Nah, Iya, Winda. sama Belum masih gabung. nyanyiin satu lagu yang Hati Dandaman yang udah rilis. Oh, iya. lagu ya. Keren.
Tapi kan habis ini kamu juga banyak kan nyanyiin lagu yang mau Betul. rilis insya Allah. Udah ada beberapa lagu belum dirilis sih. Masih Iya. kita rapikan dulu materi-materinya. Gak sabar kita ya. Mudah-mudahan bisa sukses seperti Amin. yang Lagu-lagu lagu-lagu sebelumnya benar. Siap. Jadi mungkin kita cerita dikit ya di Saranjana ada satu soundtrack lagi yang jadi film, jadi soundtracknya juga judulnya itu adalah Dallas ya. Dallas itu sebetulnya lagu yang udah jadi tapi dipilih untuk jadi soundtrack di Iya. film tersebut. Entah kenapa lagu Dallas ini banyak yang seneng orang-orang, mulai dari orang penonton film, dari sutradaranya juga bilang ini lagunya bagus. Padahal menurut saya lagu Jeff Bajjar paling jelek itu Dallas. Loh. Liriknya Oh, menurut jelek, orang bagus ya? nadanya jelek, musiknya jelek. Kenapa? Kamu suka dong? Satu nadanya tuh terlalu apa ya, terlalu membosankan gitu. Iya. Nggak ada klimaksnya. Musiknya terlalu ngepop standar banget, terlalu biasa banget menurut saya. Jadi makanya sampai sekarang saya bingung kok orang-orang suka lagu Dallas gitu. Padahal menurut saya itu lagu Jeff Bajjar paling jelek. Paling jelek, tapi bisa gimana Ya ya? enggak, tapi kan selera ya, Iya, selera iya, ya. Selera ya menurut saya lagunya tuh nggak bagus, tapi ternyata orang-orang suka. Makanya kadang ya kita nggak bisa memprediksi juga mana lagu yang akan sukses yang enggak. Kadang lagu yang menurut saya jagokan ini bagus banget nih, Yang videonya effort oke. banget nih ya. Soalnya artinya kan bagus kan Dallas itu. Betul, artinya bagus ya. Tapi menurut saya kayak biasa gitu loh nadanya, anunya. Tapi ternyata orang-orang seneng banget gitu. Kalau boleh tahu lagu favoritnya Pianto apa? Soalnya kan tadi Dallas saya paling bawah gitu ya. Lagu favoritnya apa deh? Ya di Jeff Bajjar ya. Jadi di Jeff Bajjar saya yang mungkin lagu paling favorit itu ada judulnya Siring Sungai. Siring Sungai itu ceritanya tentang orang yang meninggalkan kota Banjarmasin. Dulu saya bikin lagunya itu bercerita ketika saya mau meninggalkan Banjarmasin untuk pendidikan ke Surabaya. Tapi lagunya gak sukses. Gak gitu lagu. Malah yang Itu effort sangat yang nikmat gede, ya bikinnya ya. malah nggak sukses. Ya namanya kalau musik selalu berusaha bikin yang terbaik, tapi kadang kita nggak tahu mana sih market suka yang mana. Makanya kalau kami selalu fokusnya itu bukan kualitas tapi kuantitas lagu, banyakin bikin lagu. Buat terus, effort Iya, terus. siapa tahu ada yang viral gitu. Kayak lagu Dallas, Saranjana. Pokoknya berkarya aja terusnya dijalanin. Ah. Tur paling jauh kemana sih kak? Paling jauh ke Lombok. Wow. Bukan yang tadi ke London. Itu kan. Itu London nggak tampil, cuma terima hadiah. Nah, kalau tampil itu ke Lombok gitu ya. Kalau di Kalsel ya sampai ke Kota Baru gitu-gitu, Tanjung. Kota Baru. Oh Tanjung ya, Tanjung termasuk jauh ya. Lombok Ya. paling jauh. Lombok paling Lombok, jauh. ah. Itu kapan tuh kak turnya itu? Lombok itu 2023 ya, 2022. Ente masih di sana? Iya, di Surabaya 2022. Ngapain di situ di Lombok? Itu ada acara pariwisata gitu Tabel. ya diundang gitu buat ngisi acara di sana. Kalender event gitu ya. Iya, kan? betul. Soalnya ngeliat teman-teman itu pada kesana juga. Iya. Jadi mengusung daerah ya, Ah. mengusung Betul. Banjar. Apa tuh kak? Dan itu lagunya bahasa Banjar dan lagu Pasti, apa itu? kami nggak mau bawain lagu selain lagu Banjar dan lagu ciptaan kami. Paling cuma ada 1-2 lagu aja yang lagu orang lain. Ah. Kami sebisa mungkin lagu Banjar juga. Lagu apa yang dibawain di sana? Lagu kami sendiri pasti, terus lagu Judulnya? Judulnya kak maksudnya? banyak ya Oh, semuanya banyak kan kami Oh, tampilnya kan semuanya. ya 5-10 lagu. Jadi lagu-lagu bagus. kami Album sendiri. Hampir 3 album tuh habis semuanya. Betul. Penontonnya orang luar daerah atau Ya orang luar daerah juga sama ya paling Ada orang kita panitia juga nggak di lokal. sana? Ada. Iya. Ada Oh panitia. jadi kering jawab ini. bahasa Banjar kan? Oh. Nah, Gimana tuh mereka? jadi ini Memahaminya ya? dilemanya ya. Tahu lagu Dola-Dola? Tahu. Dola-Dola. Tahu artinya nggak? Enggak sih. Ya. Kenapa kita bisa nikmati itu padahal kita nggak ngerti artinya? Artinya nggak ada masalah kan? Ah. Suka lagu Korea siapa Blackpink? Iya. Suka dengerin Let's kan? kill this. So Yang asik. BTS gitu ya. Iya. Kita bisa dengerin lagu-lagu K-pop segala macam, tahu liriknya enggak yang bahasa Korea. Artinya musik itu sebetulnya dia universal gitu ya. Kenapa kita kok lagu Banjar kalau mau keluar harus diganti ke Indonesia? Menurut saya nggak perlu ya. Karena musik itu bahasa yang universal, harusnya semua orang bisa paham. Yang penting itu adalah nada dan ciri khas. Makanya banyak orang yang bilang, ayo ke Banjarmasin harusnya bikin dong yang bahasa Indonesianya. Aneh deh. Saya nggak perlu. Justru orang harus belajar dengan lagu budaya kita bahasa Iya. Banjar. Ngerti Jadi maknanya dari sana di ya situ. belajar bahasa Banjar. Bagus ya. Betul. Keren. Hebat banget deh. Ngapain harus diganti identitas lagunya itu? Sedangkan yang lain bisa memahami apa itu artinya. Tur paling. Iya. Asik nih kayaknya pertanyaannya. Ayo bisa gimana kak? Apa artinya nih? Apa artinya nih? Kakak dulu deh. Bang, ini kan kalau bilang cita-citanya tadi tuh kayaknya pengen nyamain kayak bukan nyamain sih. Ada band lain deh kayak di Jawa tuh ada Guyon Waton, ada Darboy Gang, itu yang jalannya sama kayak abang nih. Apakah itu juga pengen seperti itu atau apa? Atau Ya Om Ben, silahkan dijawab. Om Ben jangan puasa Ya, kalau- dong.
Kalau apa namanya kesuksesan siapa juga mau ikutin ya. Jadi kalau ngikutinnya ya artinya mereka suksesnya apa di daerah bisa kayak gitu ya. Jadi ya kenapa kita tidak bisa gitu. Jadi ya intinya coba-coba aja terus. Kalau nggak dicoba ya kita siapa tahu kan. Ada ngerasa bosan nggak sih? Kan coba-coba terus itu. Apa ya maksudnya? Atau frustasi? Masuk akal pertanyaan. Aku lawan Inya ini sudah menggawe taruh sukses kada gesen apa kita ya? Nah, kalau sih kada lebih ke maksudnya suksesan tuh bonus aja sih. Yang penting bisa bekerja aja terus. Dan kalau lagunya nggak sukses, belum seperti Darboy Gang, berarti yang salah itu di kaminya. Kami belum bisa bikin lagu yang bagus. Banyak orang, ini lagu gue nggak sukses, penontonnya nih nggak menghargai Coba nih aja lagu daerah. Enggak, menurut saya kalau lagu kami belum bisa sukses sampai nasional lagi, itu salah dari kami, belum bisa bikin lagu yang bagus level seperti lagu-lagu Jawa. Pernah ngerasa capek nggak? Enggak, kalau kami sih ya, kalau lagi Yakin? capek istirahat aja ya. Sehari udah selesai. Ya, terus ya bikin lagi gitu ya. Karena ya memang senang aja kami dan punya purpose yang jelas, jadi semangat terus gitu. Selama perjalanan kakak nih di band 11 tahun ini, nah itu tuh ada nggak sih dapat kendala-kendala dari cacian orang waktu ngeband? Pokoknya pengalaman buruk deh ya, pengalaman buruk. Pernah nggak sih kak? Ya pasti sering ya, terutama di awal-awal ya. Jadi kan kami ini mungkin balik dikit ya Ben ya. Dulu saya orang lahir di Palembang, keluarga saya nggak ada orang Kalimantan sama berarti bukan sekali. orang Banjar ya, Bukan, saya lahir di Palembang, keluarga orang Jawa tinggal di sini ya. Campur ya darahnya. Vokalis kami namanya Niluh Wedani. Wedani. Bali ya. Bali banget, Niluh Puturatna Wedani. Bali banget. Bali Tapi banget. yang dinyanyikan bahasa Banjar. Ya kebetulan ini aja, ini dia yang dari Banjar dulu ya. Jadi kami tuh nggak punya pengetahuan sama sekali tentang lagu Banjar, cara bikinnya gimana. Bahkan nyari ngisi panting aja kami nggak punya kenalan dulu ya. Karena nggak ada yang mau ngebantuin dan kami nggak punya koneksi segala macam. Akhirnya kami berkarya dengan keterbatasan ya, banyak yang bilang lagu kami ini agak kurang pas, kurang menyentuh ke arah lagu Banjar ya. Kalau dari kami sih jadikan itu sebagai apa ya, semangat untuk berbenah, untuk memperbaiki diri lagi gitu. Ini Soma sendiri baru denger ya ceritanya ya? Iya sebenarnya. Soalnya dia, Kalau tadi itu pian bepada pian tuh lain orang asli, banyak tuh ya orang-orang Palembang habis itu berdiam di sini. Yang lain Bang, kayak pian misalnya, pian dasar bujur orang Banjar asli. Enggak, orang Banjar. Berarti Banjarnya kah atau Dayaknya kah? Dari Banjar. Oh Banjarnya. Band ini yang paling etnik dan tradisional. Maksudnya? Bagus. Dia tuh paling kuat tahu kebudayaan Manopeng. Yang Apa orang tuh? pakai narit, dia Manopeng kesurupan. Oh. Ini keluarganya ini. Keluarganya yang membuat manopengnya itu kah? Sirih tuh kak. Ya, Ya, Oh yang di Budaya. Basiri. jadi budayanya Eben ini kuat banget ya. Pernah lihat katanya. Nah, ya. Jangan-jangan dia pernah meliput beliau. Coba nari Ben, nari. Wah, boleh dong tariannya. Jadi dan adiknya juga pemain Madihin terkenal di Kalsel. Siapa tuh? Siapa Ben namanya? Ferdi kan? Ya, Ferdi Irawan. Kalau ada yang tahu nggak boleh tahu. Itu berarti bapaknya memang terkenal itu. Iya, jadi kalau yang budaya banget nih, ini biasa yang nulis lirik segala macam. Kalau saya lebih ke arah memodernisasi. Berarti kakak bisa main semua alat musik. Ya, gitulah, bikin sendiri soalnya kan. Sedangkan Sidin bisa narinya. Iya. Coba sekali-sekali. Melengkapi ya saya. Topengnya mana? Topengnya nggak? Topengnya ada topengnya nggak? Topengnya. Oh ini, ini ada topengnya. Ada di topeng. Ada topengnya. Nah, Banget. topeng Demas. Jadi espiritual. Ya. Teman dengar cerita ini kayak gimana tadi katanya baru tahu. Iya kan? Iya karena kan sama. Seriusan? Iya. Iya, sama kan baru. Baru Iya, di sini, ini lagi baru di belum podcast ini ya. sampai kita sekarang. bocorkan, ya. Iya karena kan Oh, mau podcast baru gabung ini. juga jadi cerita-cerita dari Jeff Banjar awal terdiri yang secara umumnya aja semua tahu tapi kalau yang seluk-beluknya gimana-gimana belum tahu banget sih ya. Oh bisa tuh Gimana? kena Iya bisa. belajar nari lawan Sidin ini. Bisa. Baru tahu ya kalau boleh bisa nari ya. Apa tadi namanya manopeng? kah? Manopeng. Manopeng. Udah tahu sih karena kan itu terkenal juga kalau kebudayaan Omben. Emangnya manopeng sendiri itu apa? Kenapa jadi membahas ini? Iya, salah dong. Sesi khusus lah Soalnya aku nanti. pengen tahu manopeng itu apa. Sesi khusus. Responnya tadi kamu gimana? Aku 2 kali nonton. Respon kamu dengar cerita ini? Bangga sih sebenarnya sama Jeff Banjar karena dari awal banget Jeff Banjar bisa berdiri ya. Akhirnya sama bisa gabung setelah Dan- perjalanan panjang sama nikmatin akhirnya gitu. Enggak, kan ada semua juga ikut berjuang. Iya sih, pasti masih panjang lagi ya panjang. perjalanannya.
Berarti ini Sebangga apa? wah semoga Allah. Kenapa perasaan? Sebangga apa? Masa sih? Nggak percaya ya? Siapa tahu itu pencitraan ya kan? Enggak dong, tulus nih, enggak emang enggak terlihat nih ketulusannya. Tulus banget. Senyumnya aja kan manis banget kan? Cuman kan apa ya? Apa tuh, Kak? Lagu-lagu beliau ini kan banyak mencurahkan di bahasa Banjarnya loh. Nah, bisa Kak selalu mempertahankan budaya itu benar. Cengkok-cengkokan Melayu itu. Bisa enggak tuh? Bisa aja sih, tergantung Om Ben Iya. direknya gimana. Kita memang beberapa lagu ada yang juga nggak ada cengkoknya juga ya. Kita Memang, sesuaikan. sesuaikan. Sesuaiin. Ada yang ada cengkoknya, ada juga yang memang nggak ada gitu. Tapi sebenarnya karakter suara Soma sendiri apa sih? Sebenarnya sama pop sih. Pop ya. Soma lebih suka Masih pop. masuk Tapi lah. karena Masih masuk tadi, Baba Pak. Soma kan juga dari dulu ngajarinnya Banjar, lagu Banjar gitu. Jadi Soma bisa juga dikit-dikit kayak cengkok Banjar gitu. Tapi sebenarnya Soma lebih suka lagu pop gitu. Ini emang darah menyanyinya mengalir dari keluarga apa kamu sendiri doang nih yang bisa nyanyi? Bapaknya juga? Iya, dari Baba juga sih sebenarnya. Oh, Bapak Darah penyanyi? penyanyi. Wah, berarti Kebetulan mengalir. kita udah mendatangkan bapaknya Soma ya. Ya, silakan. Silakan, udah Bapak. Gimana? Tiba-tiba gabung nih. Kasih duduk. Soma dong udah ketemu ya? Kangen ya? Salim dulu, salim dong. Seru banget ini ceritanya nih. Iya. Kayak Pak Majen sih. Dari umur berapa Soma diajarkan menyanyi, Bapak? Wah, 5 tahun. Sangat-sangat anum. Kayak Pak Pian pertama kali melepas anak kesayangan Pian nih ke Berdua para nih. Jadi kan mereka ini salah satu band-band yang top di Banjarmasin lah di Betul. Bekasi. Kan Siapa? ada Jeb Banjar, Jeb ada Banjar. Tommy Kaganangan, Iya. Pandas, itu aja orangnya. Benar-benar. Tommy Jadi kegandangan ini pas salah satu yang band kebanggaan kita Oke. juga Banua. Jadi sama-sama klub kita lah. Klub. Matching. Oh, matching. Jadi, Klub. cocok Eben perlu Jeb perlu Soma, Soma juga perlu itu. Jadi ada media sama. Jadi mereka lebih kuat gitu. Kompak, solid. Oh, nggih, Nah, solid. Sampai tercipta kolaborasi yang bagus ini. Iya. Bapak bangga nggak? Alhamdulillah. Wah, sangat-sangat bangga dong Kebetulan ya. kita sudah datangkan mamanya Soma. Ya, awalnya keluarga, kakaknya sama kakaknya, sepupu Sementara kita berjumpa keluarga. keluarga sendiri. Jadi memang Backsoundnya ya, backsoundnya. Tolong sediakan tim Kompas, sediakan tiket keluarga Om Ben juga. Keluarga Aduh, Jadi sedih ya, Say. Apa tadi Bapak? Silakan. tuh. Maksudnya tuh kalau dari musik memang saya dari Datu Kai itu semuanya musik semua. Darah daging ya sudah Dari ya. kakek itu hebat main violin, bikin biola sendiri. Sampai ayah saya, paman-paman semua bisa main musik. Atau sampai saya bisa main musik juga semua alat. Drum, keyboard, gitar, bass. Sama sekarang Soma juga tuh turun bisa. Bisa Cuman main dia apa juara- aja Soma nih? FLSN juara sekasal dia. Main Wey. gitar. Oh, yang kestingan kamu. Gitaris solo. oh gitaris juga. Bisa main gitar juga aja. Piano juga bisa juga. Itu juga. Otodidak. Oh, iya benar. Oh gitu. Harus belajar. Harus belajar banyak nih Ada sama. turunan pemusiknya, musiknya. Ada kada kecemasan tersendiri gabungan bubuan? Pada mereka orang baik ya. Ada masalah baiknya, ada kada kecemasan. Iya. Kalu-kalu kan apa kali? Aman ya, Enggak, Kak. aman sih kalau karakter itu kan masing-masing orang punya cita apa sifat yang baik Benar. buruk dalam manusia itu pasti ada. Tapi bagaimana kita membijaksanai dan bagaimana kita memahami satu sama lain tuh seperti kepompong itu loh. Wah, asik. Lagunya silakan. Itu dia. Kepompong maklumi teman hadapi perbedaan. Duet. Oke, lanjut ya. Iya, silakan. Oke, masuk. Kemana? Apa buat tadi Terima kasih banyak Purla, minta rela, minta retone lah. sok tarik-tarik. Mama lagi. Proyek ke depan Pian tuh ada kada lagi yang ingin dicapai atau diraih atau ingin diperjuangkan lagi kalau siapa tahu itu sulit Iya. menuju ke sananya. Ya, jadi kalau untuk target ke depan pasti minimal 100 lagu Banjar itu satu. Terus yang kedua kami pengen supaya lagu Banjar yang kami bikin itu bisa sampai ke nasional seperti kita mendengarkan lagu Jawa ya. Kalau di sini kita bisa dengerin lagu Jawa, kami pengen orang-orang Jawa, Sumatera juga bisa mendengarkan lagu Banjar dari kami. Itu target banget sih. Ya impian utamanya nanti semoga bisa lagu kami dibawakan di Istana Presiden. Amin. Amin. Amin bandar. Amin. Belum lebaran.
Belum lebaran. Wih, soalnya tuh di kita orang Banjar aja Dekat baru aja satu lah. kalau tuh lo Di Penajam kan. anaknya baru satu itu yang tembus ke Istana Negara. Tapi fun fact-nya kemarin ya, waktu 17 Agustus tahun 2023 kemarin ya, itu kan temanya kan IKN ya. Di terakhir tuh mereka bawakan sesi lagu daerah, tapi nggak ada lagu Kalimantan. Sedih. Iya, ada Nggak lagu semuanya Papua, ada ya? nggak ada lagu Kalimantan. Jadi yang terakhir itu Bentar, lagu Kalimantan Jawa, khususnya maksudnya Banjar lah. lagu ya nggak ada, lagu Jawa ada yang dari orang Jawa nyanyikan di ending itu, lagu Papua mereka ada juga, tapi Kalimantan nggak ada di terakhir itu. Kemana kalian? Tidak Maksudnya Padahal temanya kemana IKN, kalian? temanya IKN. Kami nggak nyalahkan mereka, salah dari kami belum bisa bikin lagu yang sebagus itu untuk bisa ke nasional. Wah, Anda merendah sekali. Harus Iya. deh. Kalau Ini nggak, orang-orang hebat kan merendah dulu baru bisa meroket. Dan selalu bisa berkarya dengan luas. Dan istilahnya tuh Segera bisa menasionalkan atau apa ya, menusantarakan Banjarmasin. Apa sih maksudnya tuh? Supaya Banjarmasin tuh dunia. kayak bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa Betawi gitu loh. Bisa dikenal, nggak dikenal cuman Banjarmasin itu hutan ya. Menurut lo? Banjarmasin itu yang sering kebakaran hutan ya. Macam-macam. Kawat. Om Ben sendiri deh, dari tadi kan Om Ben banyak ya diem ya. Om Ben boleh dong cerita. Om Ben boleh dong cerita. Apa cerita apa? Kesan-pesan dong selama menjalani karir ini. Kan dalam nggak bermusik. mungkin kan apa tuh namanya karir kalian tuh satu tujuan gitu. Pernah gak sih kelahi nih antara kalian berdua? sering. Oh, sering. Aku pengen buat album ini, aku pengen buat single gitu, pengen buat album ini. Biasanya sih kita kalau untuk materi misalkan atau Jeffrey pernah dapat- saling menjegal mungkin bisa Ya, biar dong, maju duluan iya. menjegalnya. beset dia. Iya. Jadi misalkan sudah dapat materi, Jeffrey dapat tema ini, ya kita kita kembangkan. Aku dapat kayak gini mas, ini, dapat tuh juga. Yang langsung kayak gitu aja. Jadi kayak saling melengkapi aja. Karena sudah feelingnya dapat. Klop tadi ya dari awal. Dan kita juga kalau misalkan emang kurang atau apa materi atau apa, nggak ubah aja ini, ya nggak apa. Artinya ya memang kurang gitu. Fair aja gitu. Fair aja. Saling terbuka ya. Langsung aja. Santai dah. Tapi bilangnya langsung aja. Kayak mau ngajak kelahi kan. santai dong. Bang Amben ini auranya emang kayak gimana gitu ya. Apa gimana? Apa misterius atau gimana tuh? Jelaskan boleh dong ya. Takut dia jelasin ya. Takut dia. Terserah aja deh, terserah Siapa penonton nilainya gimana yang suruh ya. kamu bicara begitu? Takut banget loh. Siapa yang suruh kamu? Waduh. Ditahan Bilang layar tahan Om, ya. bilang layar Om. Simpan. Jadi berarti yang bikin lagu Bang Jeff sama band aja atau Iya. penyanyinya diberi part untuk ikut bikin lagu atau enggak? Biasanya kami cuma berdua aja bikin lagunya. Biasanya penyanyi itu udah jadi nada, mereka baru mempelajari untuk lagu-lagunya gitu sih. Jadi selalu gitu terus. Kami biasanya kalau bikin lagu itu pertama nyari temanya dulu ya. Jadi kenapa sih kami di album terbaru nanti lebih banyak ke arah jarang ke budaya, lebih ke arah apa yang kita rasakan, apa emosi manusia. Karena ya kegelisahan sekarang kami lebih ke arah emosi manusia nih. Kalau dulu di album pertama kedua kami memang kegelisahannya pengen ngangkat budaya nih, ada isu budaya apa kami angkat jadi lagu. Kalau sekarang kami masih belum ada ngerasain kegelisahan di bidang itu, jadi yaudah bikin dulu nih yang apa tentang perasaan cinta, perasaan sedih gitu. Perasaan gelisah itu ada loh tentang kurangnya sekarang hutan-hutan di Ya, Banjarmasin. ada nanti kami judulnya itu Meratus ada. Nah, itu udah kami bikin karena gara terinspirasi kemarin tuh kabut banget kan di Kalimantan. Kemarin tuh kabut banget. Jadi kayaknya ayo nih bikin lagu temanya hutan, ada nanti judulnya Meratus. Itu tentang meratusnya aja atau penyebab meratusnya itu gundul? Kayak band rock ya. Intinya sih tentang pegunungan hutan Meratus, terus untuk imbauan untuk melestarikan. Soalnya kan sekarang meratus nggak seindah dulu kan. Makanya kami juga menghimbau di situ sih. Jadi apa yang kegelisahan itu yang kami bikin lagu gitu. Soma harapan ke depannya nanti nih buat menjadi vokalis nih, harapan Soma sendiri apa? Mau lebih baik di mana, di bidang apa? Mau mencoba hal baru apa? Kan barangkali ada hal-hal yang belum Soma rasakan selama menjadi vokalis, mungkin lagunya karakter suaranya belum pernah lagu yang seperti ini ya. Atau pengen dibuatin Rock lah mungkin, lagu rock. genre kayak gimana sama mereka Gimana? gitu mungkin. Harapannya di Jeff Banjar ya. Dan keinginan-keinginan. Keinginan itu sih maunya Soma
harapannya bisa terus konsisten di Jeff Banjar. Amin. Dan bareng Jeff Banjar juga bisa menghasilkan karya-karya terbaik Amin. buat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, bahkan Amin. dunia. Amin. Amin. Semoga itu ya. Bang, Dan ini doa loh, Bang. Doa. Kelihatannya gak happy ya kayak. dan semoga orang-orang bisa mengapresiasi juga ya. Di luar kita bisa menghasilkan karya terbaik, semoga orang-orang Banjar juga sebelum mendengarkan lagu-lagu luar bisa dengerin juga lagu kami, biar lagu Banjar juga bisa hits di Indonesia. Karena kalau nggak kita, siapa lagi kan yang Betul, bisa? betul. Ah, Susah nggak sih menggait Minat masyarakat minat gitu. masyarakat tentang musik kalian itu? Sebetulnya ya kalau kita bicara menggait masyarakat gimana supaya masyarakat mau suka lagu kami atau lagu-lagu Banjar, jawabannya adalah kita harus bisa bikin lagu yang bagus. Kalau lagunya jelek ya masyarakat nggak akan mendengar. itu. Kenapa sih kita lagu Banjar dulu populer? Karena lagu dulu bagus-bagus. Lagu almarhum Anang Ardiansyah, lagu almarhum Syarifudin MS itu kualitasnya oke banget. Kok lagu Banjar sekarang banyak yang kurang populer? Jawabannya lagunya jelek. Ya, kami juga kok ada lagu Banjar kami nggak populer karena Iya. kami lagunya jelek, belum bisa bikin yang bagus ya. Tapi yang Dallas tadi bisa sampai sold out. Karena Sampai di notice orang menurut ya. orang itu bagus gitu ya. Tadi artinya apa kalau misalnya kita udah promosi tapi orang nggak senang, artinya ya memang lagunya jelek aja, Kurang. tidak kurang di masyarakat. Kalau kami sih realistis, kami bukan tipikal orang yang suka nyalain wah masyarakat sekarang mereka nggak menghargai gitu, enggak. Itu Iya. salah dari penciptanya, lagunya jelek. Kalau saya sih gitu. Kenapa lagu kami ada yang sukses ada yang enggak? Karena yang nggak sukses itu lagunya jelek. Sudah sesadar itu kan. Betul. Dewasa itu Benar-benar sudah. hebat ya. Betul. Ya karena mungkin pengalaman ikut lomba ya. Ketika ikut lomba, ketika kami kalah, kami nggak nyalahin, oh ini jurinya nih, orang dalam apa? Enggak. Berarti lagu kami jelek, kami belajar bikin lagu yang bagus sampai bisa jadi juara gitu. Setelah juara itu tuh ada nggak sih atau mungkin nanti bakal ada bocoran mungkin bakal manggung di mana gitu atau mungkin ada buat panggung kalian? Konser pribadi gitu kan. Emang vendor. Iya lagi. Maksudnya kan Vendor. siapa tahu kan habis ini bakal tour atau apa tuh namanya? Sekalian promosikan lagu Rencana. album keempat ini. Rencana. Karena kami nggak suka selebrasi ya, Iya, kami tuh nggak suka launching album, nggak suka. Kami cuman kalau ada undangan dari orang gitu. Kayaknya Bakal terakhir manggung kali di situ. kami launching album tuh album kedua aja. Album ketiga dan setelahnya kayaknya nggak bakalan ada, lebih ke arah kalau ada undangan oke gitu sih. Karena Baru manggung, betul. baru mau. Karena kami apa ya lebih pengen fokus berkarya aja. Kalau kami bikin acara launching tuh capek banget, Iya sih. persiapan segala Kalau macam. misalnya Tapi kan manggung, kalau orang ngajakin ya kakak tinggal tampil aja gitu. Mau gimana? kalau itu masih mau ya. ya. Tapi kalau kami bikin sendiri nggak bakalan kayaknya deh. kalau misalnya mungkin siapa tahu ya kan ada acara habis itu mau ngundang pian-pian ini. Itu boleh ada sih? Jelas. Jangan senang hati ya. Jangan senang hati Bapak. Soal Gimana caranya? Boleh lah. Perginya kemana? ya, soalnya kan tadi kesannya tuh kayak gimana gitu. Habis itu tapi ada interest di situ mau berkarya gitu kan. Tapi pas mau manggung nggak mau. Tapi kalau diundang boleh. Iya, maksudnya kalau kami syukurnya bikin acara sendiri yang kami Gak mau repot ya katanya ya. kami nggak anti ribet makanya gitu ya. Tapi kalau mau ngundang bisa hubungin aja di Instagram @jeffbanjar. Di situ ada Wah, kontak gitu. person. Atau mungkin ada diperlukan price tertentu mungkin. Ya bisa didiskusikan, didiskusikan. Iya, baru beli buat nih pertama kali beli buat. Langsung ribet Oke. kalau masalah duit ya. Aku mau nanya deh, untuk rencana kedepannya ada nggak sih kakak mau duet sama kayak mungkin Pandas ya, kayak Tampil Genangan gitu ada nggak sih? Ada. Atau udah Kalau ada? Kami Kaganangan udah ada lagunya. Apa tuh? Oh. Adanya. Judulnya Sudah Pagat Sayangnya. Oh, Sudah Pagat Sayangnya. Sudah Pagat Sayangnya. Oke. Berarti itu ceritanya tentang orang galau ya? Iya. ah, Karena waktu itu Soma lagi diputus pacarnya. Berdasarkan ini ya? Ini yang harus ditahu. emang boleh? Emang boleh? Wah, Anda tidak persetujuan beliau nih, spill-spillnya. Jadi memang benar nih, Iya. berdasarkan kisah Oh, nyata. itu Soma mungkin yang bisa jawab. Aduh, ini ada Itu aja kayak ya, ceritanya tuh membocorkan cerita. apa tuh namanya cerita pribadi diolahkan lagu tuh kayak ceritanya. Kamu setuju nggak? Curhat Izin kan. dulu nggak tuh beliau? Ulun makam ya. Ini kayaknya Asik nih. sebenarnya cerita lagu-lagu itu berdasarkan cerita-cerita inspirasi dari teman-teman ya. Ya. Atau gosip Jadi mungkin. bukan mesti dari cerita Soma. Oh, diperjelas ya sudah. Ah,
Itu. Terus? Yang sama Tommy Kaganangan sudah ada kami featuring, terus nanti di album terbaru juga ada kolaborasi sama musisi-musisi juga. Oh, Sama musisi-musisi adiknya ini ya. juga ada main mandihin. Oh, mandihin juga. Jadi ada nanti lagu Banjar Madihin ya. Iya, jadi Kolaborasi. udah ada kami beberapa Oh, nanti jadi akan di kolaborasi. tengah-tengah lagu ada Ada part Madihin. Madihin. Ih asik Betul. ya, unik banget loh, Sumpil. Stay tune, stay tune. Soalnya misalnya masalah panggung tadi nggak benar melihat imba pian performer loh, ada tuh penarinya. Nah, si Din penarinya. Barangkali lagunya ngangkat tentang Manopeng kan bisa aja ya kan? Iya, itu masih Beliau belum ini kepikiran nanti tuh. menari. Manopeng tuh. Ini padahal Sudah ini ya. loh, Boh. Yang Banjar belum. Kolaborasi yang sangat bagus itu kayaknya. Iya. Soalnya Monopeng orang jarang tahu. Benar sih. Iya, betul Apalagi banget. kaum muda benar. Kan Setelah gitu ini ya. kita akan mendengarkan lagu lagi ya. Iya. Lagu yang gak kalah menarik dan asik dari Jeff Banjar. Suara yang merdu sangat saya sukai. Lagunya tadi Hati dan Daman kalau nggak salah. Iya betul. Udah nggak sabar deh mau dengerin lagunya. Bisa kali ya habis ini? Langsung gas kali ya. Oke, stay tune. Rahat bertemu permulaan, rasa kadang mengira. Rahat tak hawasi matanya, hati berkembang-kembang. Tak kena, tak ungu jua, supanya hendak merawat. Hey, ampun siapa hey, yang di subarang hati dan damai. Hey, ampun siapa hey, yang mau aku terus bayang. Kayak pakena mungkarindangan. Pulih kalau ku mengharap kau duduk berdua. Pulih kalau ku mengharap inya ketujuh jua. Rupanya kehendakku haja pas kada dihiraninya. Oh, oh, oh. Hey, ampun siapa hey, nang di subarang hati dan damai. Hey, ampun siapa hey, nang mau aku terus terbayang.
Gang Insight selanjutnya. Bye bye. Thank Terima you. kasih seberapa. Terima kasih. Jangan lupa Assalamualaikum.